Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari sebelum kita menyiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar seperti Maria, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh membuka hati dan kehidupan kami untuk campur tangan daripada-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Karena ketika firman itu Kau meteraikan dalam hidup kami, bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami. Maka kami percaya semua yang baik yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami, semua yang sudah Kau siapkan untuk kami semua sebagai bencana-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa setelah lebih daripada setahun kita mengalami, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, di mana dampak secara perekonomian juga tidak kalah beratnya dengan kesehatan. Kalau kesehatan, banyak orang mengalami penyakit, sakit ya. Bahkan hari-hari ini pemerintah Indonesia menerapkan PPKM, di mana kalau kita bandingkan dengan lockdown tahun lalu ya kurang lebih sama. Tujuannya adalah untuk supaya kita semua boleh melewati masa pandemi ini dan tetap sehat. Tetapi bukan hanya secara kesehatan jasmani saudaraku, juga secara perekonomian, secara kehidupan sehari-hari sangatlah terganggu. Bisnis ya mengalami kesulitan. Bahkan orang-orang yang bekerja pun mereka kena PHK, tidak ada pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan normal. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara setiap daripada kita, karena itu adalah janji Tuhan. Kita akan melihat di Filipi 4 ayat 14-16. Dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dan dia mengatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20, dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi di ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan saudaraku. Janji Tuhan kepada setiap daripada kita, anak-anaknya. Tapi kita semua tahu bahwa janji Tuhan itu ada prekondisinya. Jadi kalau kita membaca satu ayat perikop, itu kita tidak bisa mengambil cuma satu bagian ya. Satu bagian kita lihat, oh janji Allah untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Jadi kita merasa, oh ya sudah, pokoknya semua sudah dipenuhi oleh Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana supaya firman ini boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, terutama dalam masa-masa pandemi, di mana kelihatan semua jadi mustahil saudara. Pabrik-pabrik berkelimpangan tutup, karyawan-karyawan di PHK, work from home, tidak ada omset, tidak ada review, tidak ada penjualan. Bagaimanakah kita bisa selamat melewati ini semua? Itu adalah karena kita bergantung kepada janji Tuhan.
Kita akan belajar bagaimana janji ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena semua janji Tuhan kepada saudara dan saya adalah ya dan amin. Tetapi semua itu bukan ujuk-ujuk, saudara. Jadi dalam satu perikop itu ada penjelasan demi penjelasan yang kita harus uraikan satu persatu. Kalau kita melihat perikop yang barusan kita bacakan dari Filipi 4 ayat 14-20 ini, maka ada 4 poin yang kita perlu jelaskan. Pertama adalah kita harus memiliki kemurahan hati. Yang kedua, kita bisa menikmati janji Tuhan adalah ketika kita murah hati, kita memberi, dan itu adalah merupakan dukungan kita kepada sesama, kepada yang lainnya. Ketiga, pemberian adalah taburan untuk masa depan kita sendiri. Jadi untuk sesuatu yang kita sendiri nanti akan raih di masa ke depan. Dan yang terakhir, pemberian itu adalah persembahan untuk Allah. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, saudaraku, pastikan itu bukan hanya karena kita memberi, tapi itu adalah persembahan yang harum dikatakan untuk Allah. Kenapa kita harus murah hati? Di Mazmur 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di Lukas 6 ayat 38 diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ketika kita mengalami kemurahan Tuhan, di situ kita belajar untuk melihat bagaimana menjadi orang yang murah hati. Tuhan Yesus, dia melepaskan kesetaraannya sebagai Allah dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Dia rela menjadi manusia untuk supaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudara dan saya yang dulunya hamba dosa, orang yang berdosa, itu ketika kita beriman, kita boleh memperoleh keselamatan, anugerah Tuhan. Dan itu adalah kemurahan hati, saudara. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada saudara dan saya, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatannya di kayu salib, agar supaya saudara dan saya juga memiliki hati yang sama, memiliki kemurahan hati. Jadi memberikan sesuatu, mengasihi, karena kasih adalah hukum yang utama dalam kekristenan, dalam bagaimana kita mengikut Tuhan. Kasih atau kemurahan hati itulah poin yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan dijelaskan, ketika kita bermurah hati, ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih, maka hukum kasih itulah yang akan menimpa kepada saudara dan saya. Jadi kita lihat pada zaman pandemi, kita lihat begitu banyak orang menderita. Bukan secara penyakit, tapi juga secara perekonomian. Mereka mengalami kekurangan, saudaraku. Bahkan mungkin dikatakan, hari-hari ini, 1-2 hari ini, kalau minggu lalu saya beli tabung oksigen untuk membantu orang yang mengalami sesak pernapasan, itu harganya 1,2 juta kurang lebih. Hari ini, saudaraku, karena begitu banyak permintaan, itu harga naik menjadi 3 juta, bahkan dikatakan naik 4 juta dengan tabung ukuran yang sama, saudara. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk kita bermurah hati. Jadi misalnya kita dalam posisi bisa menjual barang atau menjual sesuatu untuk membantu orang lain, janganlah kita melakukan hal tersebut, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan ingin kita bermurah hati, saudara. Jadi ketika kita bisa menolong orang lain, mari kita pakai apa yang telah Tuhan bayar di atas kayu salib, sehingga kita menerima kasih karunia Tuhan dengan menjadi orang yang bermurah hati. Karena Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena apa saudaraku? Semisal saya mau cerita kembali, setahun yang lalu harga masker naik sedemikian tingginya. Dan banyak spekulan itu mereka membeli dan menjual dengan profit sebanyak mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada akhirnya orang-orang yang mencari keuntungan semata-mata tanpa memikirkan bagaimana dia melalui pekerjaan dia bisa menolong orang banyak. Sehingga apa? Ketika masker itu banjir di pasar, banjir dalam arti banyak orang jual, maka harga masker itu turunnya itu luar biasa. Bahkan saya dengar ada beberapa investor, spekulan saya katakan, mereka ruginya sampai puluhan miliar hanya karena jualan masker. Tapi ketika mereka bermurah hati dengan berniat tujuan membantu yang lainnya yang tidak bisa beli masker dengan harga yang wajar, saya percaya maka ukuran yang sama itu akan diberikan kepada dia pada saat dia membutuhkan. Dan saya juga percaya ketika kita tidak bermurah hati, kita berusaha mencari keuntungan semata-mata, kita tidak akan kaya dari hal-hal tersebut. Jadi misalnya kalau zaman pandemi, ada orang yang jual oksigen, ada orang jual kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang sakit, mereka yang sangat membutuhkan, dan mereka menaikkan harga sedemikian tingginya dengan catatan mereka ingin menjadi kaya. Saya percaya mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka tujukan. Karena apa? Berikanlah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, kata Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kedua, di ayat 14-16 dikatakan dukungan untuk yang lainnya. Jadi di ayat Filipi 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Di 2 Korintus 8 ayat 1. Jadi kita berbicara, kita ini tidak sendirian, saudara. Ketika kita bermurah hati, kita itu mendukung yang lainnya. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan ketika yang lainnya lagi dalam kebutuhan, dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi dukungan, itu adalah fungsi yang harus kita lakukan. Di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ya, berbicara mengenai bagaimana Rasul Paulus minta kepada jemaat di Korintus. Pada surat 1 Korintus itu Rasul Paulus minta jemaat di Korintus untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Kenapa saudaraku? Karena lagi ada kesusahan besar, kemiskinan. Banyak orang-orang kudus di Yerusalem mengalami kemiskinan. Rasul Paulus minta mengutus Titus, minta kepada mereka untuk membantu. Tetapi mereka tidak membantu. Padahal kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat orang yang kaya. Tapi mereka tidak membantu. Sehingga pada 2 Korintus 8, Rasul Paulus mengirim Titus lagi ke Korintus, jemaat Korintus, untuk mengingatkan mereka. Bahkan dikatakan begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kenapa saudaraku? Orang Makedonia ini orang kaya lama dulunya. Mereka punya lahan banyak ya, sebagai
sumber penghasil kayu, terkenal dengan kayu. Tapi setelah kayunya habis, mereka punya tambang banyak. Sehingga apa? Hampir mirip seperti Pulau Kalimantan. Banyak kayu, banyak tambang. Jadi banyak orang kaya. Tetapi ketika Roma menjajah, bangsa Romawi, kerajaan Romawi mengambil alih semua aset-aset mereka. Disita semua, sehingga mereka menjadi sangat miskin. Tapi saudara, Makedonia itu menempati hati yang khusus di dalam Tuhan. Di mana Tuhan menyuruh Rasul Paulus, Roh Kudus menyuruh Rasul Paulus khusus untuk ke Makedonia, untuk menginjili mereka. Sehingga mereka akhirnya menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika mereka yang dulunya kaya tetapi miskin karena dirampok semua oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Tapi ketika Rasul Paulus mengingatkan mereka, mengingatkan orang Korintus, bahkan orang Makedonia yang dengar bahwa orang-orang di Yerusalem butuh untuk dibantu, mereka membantu dan memberi. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi itu yang orang-orang di Makedonia lakukan, saudaraku. Itu untuk memberi dukungan kepada orang yang lainnya. Dan itu adalah bagian dari prekondisi, di mana ketika kita mengerti supaya janji Allah terjadi dalam hidup kita, supaya pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita, maka yang pertama, kita harus mempunyai kemurahan hati. Kita juga memberi untuk mendukung anggota tubuh Kristus yang lainnya. Yang ketiga, pemberian kita adalah taburan untuk masa depan. Jadi ketika di Filipi 4:17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dikatakan buah itu hasil dari pemberian yang kita lakukan, saudara. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, memberi untuk yang lainnya, itu bukan berarti taburan kita itu sia-sia, saudara. Di 1 Timotius 6:18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi sebetulnya Rasul Paulus mempersiapkan saudara dan saya dengan mengajarkan kita untuk memberi, selalu memberi. Maka Rasul Paulus mengulang apa yang Tuhan katakan di Kejadian 12 ayat 4, dikatakan 3 dan 4 dikatakan bahwa Abraham dan keturunannya diberkati secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika Rasul Paulus mengajar saudara dan saya melalui kitab Tesalonika, melalui kitab Timotius, melalui kitab Filipi, untuk memberi, saudaraku, itu bukan hanya sekedar memberi, tapi Rasul Paulus sedang melatih kita semua untuk menjadi saluran berkat. Saudara tahu saluran berkat? Saluran berkat adalah, bayangannya adalah seperti sebuah pipa. Pipa ini mengalirkan air untuk lewat di dalam pipanya. Jadi kalau pipa ini buntu, saudaraku, maka tidak akan ada air yang lewat. Nah, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, ketika kita memberi, kita melakukan kebajikan, maka kita melatih supaya kita menjadi pipa yang besar. Karena pipa itu tidak boleh buntu, saudaraku. Pipa itu harus mengalir, sehingga berkat yang Tuhan berkatkan kepada saudara dan saya akan mengalir melalui kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dikatakan Tuhan bahwa itu akan menjadi baik untuk masa depan kita. Di Timotius 6:19 kan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi sebetulnya ketika kita memberi, kita akan mendapatkan buahnya lebih daripada orang lain. Karena apa? Itu adalah hal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan menabur, seperti menabur untuk masa depan kita sendiri. Jadi itulah ketiga, saudaraku. Pemberian adalah taburan untuk
masa depan. Jadi ketika kita minta, kita menuntut janji Tuhan terjadi digenapi dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Dikatakan, itu prekondisinya adalah kita juga mau memberi untuk masa depan kita sendiri, supaya kita bisa menikmati buahnya sendiri. Yang terakhir, pemberian adalah persembahan untuk Allah. Di Filipi 4 ayat 18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pastikan ketika kita melakukan itu, saudaraku, kita memberi, kita melakukan prekondisi bagaimana pemeliharaan hara boleh terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah tindakan kita untuk memberikan persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saya memberikan satu gambaran. Memang ketika kita membantu seseorang, kita mungkin tidak tahu orang itu nanti masa depannya menjadi apa, orang itu bakalnya menjadi apa. Tapi saya percaya ketika Tuhan menggerakkan kita untuk kita menjadi saluran berkat, untuk kita melakukan pemberian sebagai persembahan untuk Allah, maka saya percaya persembahan kita akan menjadi persembahan yang harum. Kita tidak tahu anak itu masa depannya akan menjadi apa. Sama seperti ada suatu cerita bahwa ada seorang anak dari orang miskin yang sakit, hampir mati, dan seorang kaya melalui anaknya dia membantu memberikan pengobatan sehingga anak itu menjadi sembuh. Dan pada masa depannya ketika anak itu dewasa, dia menjadi seorang dokter yang ujuk-ujuknya menyelamatkan anak daripada orang kaya itu karena kepandaian daripada dokter tersebut. Dan itu adalah bagaimana Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat, sehingga ketika kita memberi, maka persembahan itu menjadi persembahan untuk Allah yang harum. Karena melalui dokter tersebut banyak obat-obatan diciptakan, ditemukan, sehingga banyak dari umat manusia bisa mengalami kebaikan Tuhan melalui obat yang diterimanya. Tetapi saudaraku, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di luaran ketika kita bicara mengenai Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Adalah banyak orang mengartikan ayat ini dan mereka menjadi malas, tidak mau kerja. Wah, tidak usah bingung, biar Tuhan yang memenuhi. Ngapain saya bingung? Nah, ini sikap hati yang perlu kita pelajari. Karena apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak akan berkontradiksi. Jadi kalau saudara membaca seluruh Alkitab, banyak sekali janji Tuhan, saudaraku, yang bisa kita baca melalui Alkitab. Tidak akan terjadi janji Tuhan A akan bertabrakan dengan janji Tuhan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, janji Tuhan itu satu janji-janji yang berkesinambungan. Ada prekondisi, ada hal-hal yang harus terjadi sebelum janji itu bisa digenapi, sebelum firman itu bisa terjadi. Jadi misalnya kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi janganlah kita, saudara dan saya, mengambil ayat di Filipi dan mengatakan, oh Tuhan sudah akan memenuhi segala keperluan kita, kita tidak usah kerja, kita tidak usah bingung. Itu adalah kontradiksi yang harus kita sadari, dan itu adalah salah, saudara. Karena Tuhan mengatakan, sebab waktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Tuhan tidak mau kita tuh malas-malasan, saudaraku. Contoh, Tuhan memberikan buah yang mempunyai biji. Kenapa Tuhan memberikan makan buah yang mempunyai biji di kitab Kejadian? Karena kita harus mengambil buahnya. Jadi buah itu tidak jatuh sendiri ke dalam mulut kita, tidak. Kita ambil buahnya, kita makan buahnya, dan kita tabur bijinya. Kenapa? Supaya biji itu bisa menjadi pohon, menjadi buah lagi, saudaraku. Jadi semua itu ada rangkaiannya. Dan pastilah
firman Tuhan tidak akan kontradiksi. Jadi Tuhan ketika mengatakan, aku akan memenuhi semua keperluanmu, juga bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Tetapi sebaliknya kita juga harus menabur. Kita harus bekerja. Dikatakan sebab kalau kita tidak mau kerja, tidak usah makan. Juga di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita mesti mengerti segala keperluan itu bukan segala keinginan, saudara. Karena keinginan ini, keinginan daging, hawa nafsu ini tidak ada habisnya. Tetapi Tuhan mengatakan keperluan. Sama seperti doa Bapa kami, berikan pada kami makanan yang secukupnya. Kenapa? Karena ketika makan itu berlebihan, saudaraku, saudara percaya hari-hari ini lebih banyak orang mengalami masalah kesehatan karena kelebihan makanan daripada karena kekurangan makanan. Jadi Tuhan mengatakan secukupnya. Jadi di Yakobus 4 ayat 3 Tuhan mengingatkan supaya kita bukan minta segala sesuatunya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi Tuhan akan memenuhi sesuai dengan keperluan kita. Keperluan seperti apa? Ada orang 1 bulan anak Tuhan perlunya miliatan. Ada yang 1 bulan anak Tuhan perlunya cuma 10 juta. Ada yang bahkan perlunya cuma 2-3 juta. Dikatakan masing-masing sesuai dengan ukuran pipa yang kita miliki. Kalau kita saluran berkat, ada pipa itu besar, saudaraku. Ada pipa kecil. Kita mau jadi pipa yang besar atau mau yang kecil, itu pilihan kita. Memang kehendak Tuhan, tapi kita bisa memilih. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, dengan selalu memberi, dengan selalu melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan, Rasul Paulus menulis di kitab suci untuk kita belajar menjadi saluran pipa yang besar. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, kerelaan hati itu pilihan, saudaraku. Janganlah dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara mau firman Tuhan terjadi, janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk supaya firman Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita. Pertama adalah dengan memiliki kemurahan hati untuk memberi, menabur. Dengan memiliki kemurahan hati itu kita bisa memberikan dukungan kepada yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Kita juga bisa belajar, saudaraku, supaya menabur untuk masa depan kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus menabur, saudaraku. Ketika kita makan buah yang ada bijinya, kita akan makan buahnya, kita akan tabur bijinya. Jadi tidak kita semua makan buah dan biji, kita makan semua, enggak. Tapi kita makan buahnya, kita tabur bijinya. Karena taburan itu untuk masa depan kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa pemberian adalah persembahan untuk Allah. Karena saudara dan saya diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Saluran berkat, saudaraku. Berarti apa? Kita diajari Tuhan, dilatih oleh Tuhan untuk menjadi pipa, untuk menjadi saluran. Dengan melakukan prekondisi firman Tuhan, kita diajar Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga firman Tuhan, janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama katakan sambil menunjuk kepada diri kita sendiri, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan janjimu untuk setiap daripada kami.
ketika kami menerima atau kami mau firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami, maka ada hal-hal tertentu yang harus kami lakukan. Seperti Rasul Paulus ajarkan kepada setiap daripada kita. Kemurahan hati. Dan untuk memberi dukungan kepada yang lainnya. Dan untuk menabur buat masa depan kita. Supaya apa? Apa yang kita lakukan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan memenuhi semua keperluan kami di dalam sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Supaya berkat yang Kau berikan kepada kehidupan kami melalui kasih karunia anugerah-Mu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan Injil dan perbuatan baik yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan itu akan terjadi mulai sekarang Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.